Ya itu tadi, masing-masing punya standar. Inilah yang kemudian memicu saya untuk menulis standarisasi gitu. Standarisasi. Iya, iya, iya. Pemirsa sekalian, kita hari ini sebenarnya bisa panjang lebar berbicara soal Al-Quran itu, tapi mungkin kebutuhan kita adalah menggali khasanah, menggali potensi, menggali pengalaman, menggali memori, romantisme, air mata, kesedihan, kebanggaan, dan lain-lain. Kita coba beralih sedikit dalam posisi Quran ya, Ustadz Jamil. Yeah. Logikanya kan kalau demikian, antum kan dari tadi tidak membantah adanya banyaknya generasi muda yang tidak bisa baca Quran. Ya. Ini belum bicara soal pembacaan yang ideal, belum bicara soal hafalan, belum bicara qiraah, belum bicara qiraati sab'ah, belum segala macam. Kalau saya menanyakan dalam bentuk polise, kalau antum jadi menteri agama, untuk urusan Al-Quran, apa prioritas antum agar tidak terlalu senjang jauh antara yang nggak bisa baca untuk sampai pada penerapan Quran sebagai pedoman hidup dalam konteks pribadi, keluarga, dan sistem bermasyarakat atau sistem bernegara. Karena kalau menurut saya, kalau ini tidak ada yang mikirin, kita sampai hari kiamat juga nggak bakal ada tanda-tanda negeri ini dikelola dengan cara Quran kalau menurut saya. Karena pesantren, sebanyak apa sih pesantren? Ternyata faktanya kan sekolah umum lebih banyak, anak-anak itu lebih banyak. Nah, maksud saya ini tetap jalan, tapi dia bisa. Nah, itu makanya kadang-kadang saya suka bisik-bisikin, yuk kita buat pengkaderan ala PII gitu, biar terjadi jembatan. Sekarang gimana nih? Kalau antum jadi menteri agama nih gimana nih? Banyak kabar gembira sih sebenarnya akhir-akhir ini ya, dekade terakhir ini, ketika kemudian gerakan Rumah Tahfiz diterima masyarakat muslim tanah air, kemudian juga bahkan di beberapa daerah menjadi program idealnya pemerintah. Di Jawa Barat, kemudian juga di Palembang, Sumatera Selatan itu menjadi favorit. Satu desa, satu rumah tahfiz. Ini kan menarik sebenarnya. Berarti kalau ini dilakukan akselerasi, diluaskan, lalu kemudian dalam misalnya kalau jadi program nasional keren. Iya, satu sisi kemudian diadakan riset ulang, mungkin bisa terjadi nggak 70%. Bisa turun cukup jauh. Turun, karena gini ya, coba secara jumlah ya, secara jumlah kita hitung. Kita punya pesantren yang gratis aja itu ada 12. Kemarin baru saya resmikan di Medan, itu yang ke-12. Satu pesantren itu bisa 100 anak minimal, dan itu 30 juz mungkin anak-anak ini. Kemudian rumah tahfiz yang di bawah kita aja ada 1.500 langsung di bawah kita. Kita dari mulai Sumatera Barat itu ada koordinator daerahnya, sampai kemudian ke Indonesia Timur ada Korda. Mereka yang kemudian mengcoaching, mereka yang kemudian mendata segala macam. Itu ada 1.500 rumah tahfiz. Berarti kalau gitu Ustadz Jamil bagusnya jangan jadi menteri agama, jadi presiden sekalian. Allahu Akbar. Jadi kira-kira nih kalau masuk polisi nih, tidak dalam posisi sesungguhnya, tapi mungkin penting ya, imajiner sebuah konsep strategi kan juga bagus. Jadi kira-kira yang bisa membuat masyarakat ini menjadi masyarakat Quran ini menteri agama, presiden, atau kayaknya harus SKB 3 menteri. Menteri apa aja tuh? Menteri apa aja tuh? Iya, kan menteri yang punya duit ya. Penting, guru-guru ngaji juga harus diperhatiin. Itu kan selama ini jadi perhatiannya kita, lembaga nirlaba yang ngumpulin duit receh. Ya, mereka ada uang pulsa, uang apa segala macam gitu kan. Kita perhatiin. Kemudian juga tempatnya, majelisnya kita perhatiin dan sebagainya. Dan ya menteri agama tentulah, menteri agama, mungkin juga menteri sosial, satu lagi menteri keuangan gitu ya. Jadi surat keputusan bersama menteri-menteri yang diiyakan oleh presiden. Baiklah, pemirsa sekalian, kita akan luas membahasnya. Kita coba masuk kepada peran-peran. Dulu kita pernah punya semangat ya membuat komunitas ulama suka perjuangan. Tapi mungkin kita nggak akan sebut itu, nanti dikiranya kita promosi produk tertentu. Logonya ada tuh, saya masih ingat. Jadi pemirsa sekalian, kita hari ini akan mencoba menanyakan pada Ustadz Jamil, kita tidak ingin masuk pada pernyataan yang berlebihan, tetapi berpulangnya Dr. Muin, berpulangnya Ustadz Lutfi Fatullah, dan sederet nama orang-orang yang dari kualifikasi keilmuan, kemampuan penguasaan Al-Quran, dan lain-lain, ini kan relatif real diketahui orang, dan kita tidak bisa
terlalu spekulasi memberikan pendapat atau penilaian atau segala macam. Nah, kesimpulan sederhananya kan kita mengalami defisit ulama-ulama, terutama ulama-ulama yang berkhidmat untuk menghadapi persoalan umat yang dikawal, bukan dengan hitungan untung rugi, bukan dengan hitungan kalah menang, tapi ini umat harus dikawal nih. Nah, di posisi ini apa yang ingin Ustadz Jamil katakan pada masyarakat? Pertama, persoalan yang sangat sakral dan kurang menjadi perhatian bagi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh umat ini adalah kaderisasi. Kaderisasi, penguatan kaderisasi itu penting sekali. Ayah, kiai, anaknya jadi belajar umum, akhirnya kitab ayahnya terbengkalai. Barangkali ada dari 5 anak itu ya satulah yang lanjutin. Satu yang benar-benar jadi rosyah, benar-benar dalam ilmunya. Jadi copy paste ayahnya betul. Kemudian memang kadang belum siap juga. Maka saya hampir 7-10 tahun lalu lah udah nyiapin kaderisasi gitu. Jadi anak-anak yang saya lihat secara kemampuan berpikir, kemampuan menghafal, kemampuan mengembangkan diri ini udah saya incer itu. Kita incer secara tim. Kamu ke Sudan belajar Quran, kamu ke Madinah, kamu ke Mesir, kamu kemana lagi belajar. Bahkan saya ada beberapa kader saya yang punya bagus di matematik, itu di kampusnya beliau. Saya kirim di UHAMKA itu. Bagaimana matematik ke UHAMKA aja sana. Belajar ada yang di UPI ada segala macam. Nah sekarang nih kita udah panen nih, alhamdulillah. Yang dari Sudan udah pulang, sudah. Jadi kerja kita akan lebih ringan. Mereka nggak ini ya, nggak kacang lupakan kulit ya. Satu, kita undang dulu sebelum berangkat, orang tuanya kita ajak bicara, anaknya juga kita ajak bicara, ada hak dan kewajiban yang kita coba atur bersama gitu. Dan nggak mesti juga dia nanti sampai wafat di Darul Quran, karena dia harus menjadi mungzirul qaum kalau bahasa Gontor itu, bahasa Qurannya menjadi mungzirul qaum, akan harus balik lagi ke kampungnya masing-masing. Karena kalau semuanya ngumpul di Jakarta, siapa yang mau ke daerah gitu? Betul. Harus tersebar gitu. Ya baik pemirsa sekalian, kita coba melompat ke bab lain. Kita masuk kepada peran-peran lokal yang kemudian seorang Alfian Tanjung dengan perannya yang kemudian sempat mondok di pesantren dengan vonis 4 tahun ya kan. Dan Ustadz Jamil yang memang dari pondok dan terus mengurus pondok, dan tentu saya juga punya batas waktu untuk berkeliling kemana-mana. Mungkin di waktu tertentu saya akan harus ada stay di sebuah tempat dengan formula-formula yang nanti secara informal saya sampaikan. Kita pernah bergerak dengan nama Pintar, kita pernah bergerak dengan nama Taruna Muslim. Dan pemirsa, Taruna Muslim itu sebuah kelembagaan yang berbadan hukum dengan legal standing yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 bulan Februari tahun 2000, dan logo katakanlah kalau dalam bahasa sesungguhnya logo pertama yang pernah dibuat itu oleh Ustadz Jamil. Dan Ustadz Jamil adalah orang yang punya ikatan emosional yang kuat terhadap gerakan yang bernama Taruna Muslim, sehingga kita bisa mendengar Taruna Quran, kita dengar lagi dan lain-lain lah istilah itu. Nah mungkin santri Taruna kita bikin santri Taruna dulu. Iya baik. Nah Ustadz Jamil, kalau dimasukkan di posisi hari ini, apa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh saya, karena kita emang kan nggak sering ketemu dan kita emang tidak tergabung dalam sebuah kelembagaan resmi ya, mungkin sebagai bentuk masukan. Karena kan bagaimanapun cloning pakar yang menguasai soal komunisme PKI belum tersebut-sebut lah gitu kan. Kalau kelompok kristenisasi kan ada KNAP, kalau kelompok yang melawan Syiah ada ANAS, ya kan. Nah untuk melawan komunisme PKI boleh dibilang belum ada nama program dan lembaga yang konkret melakukan itu. Itu mungkin satu. Yang berikutnya, ada fenomena matinya remaja-remaja masjid secara nasional. Nah, ini mungkin bagaimana agar ini bisa disantuni. Dan yang ketiga sekaligus mungkin diborong ini, melempemnya gerakan-gerakan rohani Islam di SMP dan SMA. Itu se-Indonesia, karena pernah ada seorang guru besar ya, dari sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta yang menyampaikan secara terbuka di depan televisi swasta, media mainstream, yang mengatakan bahwa rohis SMP SMA itu tempat penyemayan terorisme. Nah akibatnya
Sejak tahun 1996 remaja masjid boleh dibilang sudah tewas. Sejak tahun 2000-an, 2006 persisnya, rohis-rohis juga mengalami kehilangan tempat bertapak. Nah, terkait dengan keberlangsungan taruna muslim dengan berbagai hal yang mungkin masih sangat perlu penanganan, terkait dengan revitalisasi remaja masjid, terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga yang bisa mempertemukan kaum santri dan sekolah umum yang membuat kita bertemu kan karena begitu antum di pesantren, saya memang kan kegiatan saya di sekolah-sekolah umum dalam artian baik saya memang sekolahnya sekolah umum dan bergaulnya dengan anak-anak yang memang di sekolah umum. Nah, kira-kira untuk membangun kekuatan generasi muda Islam yang berkarakter Islam, yang berjiwa Islam, apa masukan Ustadz Jamil terhadap taruna muslim ke depan, terhadap remaja masjid secara umum, dan terhadap gerakan-gerakan independen untuk gerakan melahirkan pemuda pelajar dan mahasiswa-mahasiswa yang berkarakter Islam? Satu yang saya lihat nampaknya sometimes kita harus lentur ya, harus lentur dan pakai baju yang kira-kira lebih famous ya, lebih famous ya. Karena kalau pakai baju yang berbeda jadi bahan incaran, bahan pelototan orang gitu ya. Jadi pakai baju yang famous, pakai baju batik kayak gini. Tapi jiwa kita yang kita bangun, ini penting. Yang mungkin perlu ada lembaga resmi di bawah YTM ini yang kemudian mungkin program dai 3 bulan, program dai 1 tahun atau 2 tahun, seperti yang dilakukan oleh teman-teman. Yang dimunculin apa? Yang dimunculin adalah program pengkaderan ulama untuk ya mungkin bisa baca kitab gitu, kemudian tahfiznya dapat, ya. Kemudian belajar hadis. Selebihnya semangat perjuangan kita coba masukkan di sana gitu. Itu akan lebih soft dan program ini juga akan mudah-mudahan bisa diterima masyarakat lebih luas gitu ya. Apalagi terus bergulir di batch 1, batch 2, batch 3 dan seterusnya gitu. Cari dari anak-anak terbaik dari dulu kan kita terbaik. Pernah punya semacam pesantren kilat terpadu. Itu masih relevan nggak atau perlu ada modifikasi? Masih sangat relevan. Masih sangat relevan. Karena apa ya? Ruh ini kan harus terus dibangun, dibangkitkan. Apalagi anak-anak sekolah yang nampaknya mungkin kita perlu juga bermain di wilayah mereka saat ini ya. Karena anak sekarang ini kan flat, anak sekarang ini nampaknya saya luar biasa nih memahami anak-anak sekarang. Kita kan kaum kolonial. Handphone Nokia dulu, telenot. Iya. Tahu aja, masih ingat aja. Dan ya itulah yang kemudian bisa kita lakukan. Apalagi sampai kemudian taruna muslim punya sekolah formal, kemudian boarding school yang di sanalah kemudian kita bisa bergerak bebas untuk melahirkan ulama-ulama yang apa ya, yang kuat lah. Tapi untuk mewujudkan yang antum sampaikan tadi, nanti kita dibantuin ya. Apa itu yang mana? Ya dibantuin pemikiran, bismillah. Kita kan hal-hal yang sifat ini kan akan menjadi November Beloved, dia akan menjadi isapan jempol saja, jadi omongan di bawah angin kalau kita nggak coba melandingkan ya. Saya pikir ini sudah saya bisa terima, clue-nya udah saya terima, substansinya. Kalau untuk revitalisasi remaja masjid nih, kayaknya bener-bener ampun. Saya keliling Indonesia di musim Covid dan belakangan pun jadwal saya mulai normal. Ada subuh gabungan di mana-mana, selalu penuh, tapi remajanya hampir nol. Di forum di masyarakat luas ya. Kalau di pesantren kan karena mereka terkonsentrasi, mereka berhadapan dengan peraturan dari rumah udah niat dan kemudian juga ada seksi keamanan. Kalau masjid-masjid di masyarakat tuh sangat sering nol remajanya. Padahal di lingkungan masjid itu masih bisa disebut angka 50 sampai 100 orang remaja. Perlu ada riset mungkin ya. Perlu ada riset di lapangan, kemudian juga apa ya? Kita kalau selama ini mengeluh, ini bukan kamus kita sebenarnya. Di Al-Quran itu nggak ada kamus mengeluh, nggak ada masalah, nggak ada apa. Yang ada tantangan. Ini kan tantangan, challenge. Challenge buat kita para dai yang tanda kutip sudah puluhan tahun ya disitulah berada di situ. Memang ada baiknya kita ajak nih anak-anak muda lulusan dari
dari apa namanya, dari kampus-kampus terbaik umum ya, dari umum. Iya, betul. Apa pendapat mereka, kemudian juga boleh jadi termasuk pakar-pakar game juga boleh gitu. Karena emang dulu kan juga kan gerakan ini kan komandonya kan dari ini Imaduddin Abdur Rahim. Ya. Dengan Mengimat. lembaga dakwah kampus dengan LDK. programnya LMD, latihan mujahid dakwah.